Bab 997. Kota Kekaisaran Iblis. Tidak tahu apakah Kaisar Iblis Joeri adalah ayah dari burung emas yang tidur sepanjang hari di kerohaniannya. Erikin juga dibuat pusing ketika memikirkan kemungkinan bertemu Kaisar Iblis dan ditanyai mengenai burung emas. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, dia juga harus pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Berharap bisa menjauh dari Kaisar Iblis bagaimanapun caranya. Bagaimana dengan surat yang diminta si tua caur untuk diserahkan kepada Kaisar Iblis? Dia tidak ada di sini, apa dia akan tahu jika dia tidak memberikan surat itu kepadanya? Di pertigaan jalan, Erikin dan si penempa besi menjadi dua kelompok. Tentu saja mereka juga tidak menyia-nyiakan penjaga gratis dari orang-orang Lijek. Dia juga meminta Lijek untuk memisahkan setengah dari penjaganya untuk ikut dengan si penempa besi dan Rini Zong. Lijek tidak tahu apa yang Erikin lakukan, sedangkan dia juga tidak berani bertindak sewenang-wenang jika tidak hidupnya akan dipertaruhkan. Erikin sengaja memperlambat langkahnya. Setelah menerima berita bahwa si Master Besi telah kembali dengan selamat, Erikin merasa lega dan mempercepat perjalanan lagi. Dalam beberapa hari, kota kekaisaran yang besar sudah terlihat oleh kedua mata semua orang. Pangeran Li, terima kasih atas pengawalnya selama ini, kamu sudah bisa kembali sekarang. Erikin tersenyum dan menepuk bahu Lijek. Mereka yang tidak tahu pasti akan mengira jika keduanya memiliki hubungan yang baik. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan gumpalan api biru dari tubuh Lijek. Erikin, gunung tidak berputar, sungai berputar, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Lijek berdecak dingin. Selama kurun waktu tersebut, dia juga mengenal nama asli Erikin. Sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak menjadi musuhku saat itu. Jika tidak, nyala api tidak hanya masuk ke tubuhku saja, tetapi akan membakar tubuhmu langsung. Erikin mencibir. Sebenarnya aku juga penasaran, seperti apa tubuhmu yang sebenarnya. Jika dibakar dengan api pasti bisa menampakkan wujud aslinya. Tunggu saja, ayo pergi. Lijek masih berdecak kesal. Setelah itu baru pergi disusul dengan para bawahannya. Pangeran, apakah kita hanya melepaskan bocah itu begitu saja? Salah satu pertapa siluman bertanya dengan enggan. Omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lijek langsung marah, ini adalah wilayah Kaisar Iblis Joeri. Siapa yang berani melakukan serangan di luar kota kekaisarannya, dan bisakah kau mengalahkannya? Kata-kata Lijek seakan membuat semua pertapa siluman seperti tercekik. Tapi anak nakal ini berani bermain denganku seperti ini, aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Lijek menatap punggung Erikin yang sudah menjauh, dan kilatan dendam melintas di kedua matanya. Karena dia sudah pergi ke kota Kekaisaran Iblis, dia tidak akan meninggalkan kota itu dalam waktu dekat. Apalagi untuk membunuhnya, dan aku tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk ini. Kota Kekaisaran Kaisar Iblis Joeri cukup besar, dan Erikin masuk untuk mengamati dan menyadari jika itu dibangun hampir persis seperti kota Kekaisaran manusia. Di kedua sisi gerbang kota, berdiri pertapa siluman, yang memeriksa semua pejalan kaki yang lewat. Karena mengikuti Tuan Hu, Erikin tidak mengalami kesulitan apapun, dan dengan mudah masuk ke kota kekaisaran. Sepanjang perjalanannya, Erikin terkesima, misalnya, penghuni di dalamnya sangat berbeda dengan manusia. Beberapa diubah menjadi bentuk manusia, dan beberapa setengah manusia dan setengah iblis, dengan ekor atau telinga, dan ada juga dari mereka yang berada dalam kondisi tubuh monster lengkap. Tetua Hu, mengapa pertapa siluman berubah menjadi bentuk manusia di tempatnya sendiri? Erikin tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, dan memutuskan untuk bertanya. Tuan Qin, inilah yang dimaksud oleh Kaisar Iblis, dan ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Tetua Hu tersenyum dan berkata, coba pikirkan, jika kamu tidak memaksa iblis untuk mengembangkan orang,
dapatkah kota kekaisaran ini hidup? Eric Kin terkejut saat mendengar jawaban itu, setelah itu baru memberikan senyuman pahit. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, jika ada semua jenis monster besar di mana-mana di kota kekaisaran, ada yang terbang dan ada yang lari, jangankah jalanan yang tidak bisa bertahan, bahkan tembok mungkin sudah dirobohkan oleh mereka. Tuan Qin, karena kamu memiliki hal-hal penting yang mengharuskanmu pergi ke perpustakaan, maka aku akan membawa kamu ke sana dulu. Tuan Hu dan Yuni Hu membawa Eric Kin melewati setiap daerah, dan datang ke sisi istana. Ada tempat yang tenang dengan pinus hijau dan bambu hijau di luar. Menara loteng membentang di antara mereka, dan ada orang-orang yang berjalan berkeliling satu demi satu di luar. Tunggu di sini, aku akan pergi ke teman lama dan bertanya tentang hal itu. Lagi pula, tidak banyak manusia yang memasuki ruang penyimpanan pavilion. Tetua Hu tersenyum pada Eric Kin, lalu melangkahkan kakinya berjalan ke dalam. Perlindungan di sini cukup bagus. Eric Kin melihat sekeliling, hanya untuk merasakan Reiki Pavilion, yang dikelilingi oleh formasi yang padat, dan tampaknya penjaganya memang terbilang cukup ketat. Yuni Hu. Sementara keduanya menunggu, seorang pria muda berbaju emas berjalan mendekat, kedua matanya langsung berbinar ketika melihat Yuni Hu. Ketika Yuni Hu melihat orang yang masuk itu, ekspresi kebosanan melintas di matanya. Yuni, aku mendengar jika kamu pergi ke hutan belantara bersama tetua Hu beberapa hari yang lalu, kenapa kamu tidak memintaku untuk melindungimu? Pria muda itu terlihat sedikit kesal. Komik Xiong, kamu harus tahu, aku tidak ada hubungannya denganmu, kenapa aku harus memanggilmu untuk melindungiku? Perkataan Yuni Hu terdengar dingin, dan aku tidak mengenalmu dengan baik, jangan bersikap sok akrab denganku. Yuni, hanya karena aku pergi bermain dengan perempuan, kamu langsung memperlakukanku seperti ini. Komik Xiong berkata dengan nada tidak percaya, ini adalah kesalahan yang akan dilakukan pria, kamu bisa berpura-pura tidak tahu, dan juga, aku hanya main-main saja dengan mereka. Eric Kin mendengarkan perkataannya dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Komik Xiong sudah diabaikan oleh Yuni Hu, tapi perkataannya masih begitu sembrono, kelihatannya dia juga bukan orang baik-baik. Maaf, aku tidak bisa melakukannya, jadi kamu menjauhlah dariku. Yuni Hu berkata dengan jijik, aku tidak ingin melihatmu, enyahlah. Yuni, kamu. Suara Yuni Hu terdengar sedikit menguat, membuat semua orang yang lewat yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu dalam hati mereka langsung menoleh, dan ekspresi di wajah Komik Xiong tiba-tiba menjadi suram. Lagi pula dia adalah penjaga Kaisar Iblis, ditambah keluarganya, identitasnya tidak lebih rendah dari Yuni Hu, dia tidak menyangka jika Yuni Hu memperlakukannya dengan tidak segan di depan umum. Kamu sangat ingin mengusirku, apa karena kamu punya teman baik yang lain? Nada suara Komik Xiong menjadi dingin saat dia mendapat perlakuan seperti itu dari Yuni Hu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yuni Hu dan berdecak kesal, katakan, siapa orang itu? Lepaskan. Yuni Hu berseru kesakitan, mencoba menyingkirkan tangan Komik Xiong dari tangannya, tetapi reiki pihak lain pecah dan Yuni Hu bukanlah lawan Komik Xiong. Jika kamu ingin aku melepaskanmu, berjanjilah kamu akan berjanji berdamai denganku. Komik Xiong mencoba bernegosiasi. Jangan mimpi. Brak. Seketika terdengar suara cambuk menghantam, dan melebar ke lengan Komik Xiong dengan akurasi yang tak tertandingi. Komik Xiong tiba-tiba merasakan sakit di lengannya, rasanya perih, hal itulah yang membuatnya segera menarik tangannya. Yuni Hu menggosok pergelangan tangannya, mundur beberapa langkah sampai ke di mana Eric Kin berada. Di siang bolong, menyerang seorang wanita bukanlah tindakan yang etis. Eric Chen menarik kembali cambuk iblis dan berkata ringan, siapa kamu? Jangan ikut campur. Komik Xiong mengerutkan kening dan melirik ke arah Eric Kin,
Saat dia datang, hanya Yunihu yang ada di matanya. Sekarang dia teringat, jika Yunihu sepertinya berada di samping orang ini sebelumnya. Kamu adalah teman baru yang dibawa Yunihu, kamu hanyalah kultivator biasa. Mata Komik Xiong bergerak menelisik, dan dia menyeringai, Yunihu, perempuan tidak tahu diri ini benar-benar berhubungan dengan manusia, tapi manusia hanya akan bermain dengan klan iblis, dan mereka akan memakanmu sepenuhnya dan memperlakukanmu sebagai sampah, dan membuangnya begitu saja. Aku tidak mengatakan jika dia tidak seperti itu, meskipun dia begitu, aku akan bersedia untuk menjadi temannya. Yunihu mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.